Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suryani, calon guru penggerak angkatan 4. Saya adalah guru SD Kalipang 1 dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya. Sahabat, aku malu pada diriku, terlalu menuntut kepadamu, terlalu mengatur akan sikap-sikapmu, hingga kau merasa terbelenggu. Sahabat, aku malu pada diriku, mestinya aku beri bintang untukmu, tapi aku memberimu matahari, hingga kau terasa terbebani. Sahabatku, kini aku mengerti bahwa layaknya seorang petani takkan bisa merubah kodratnya padi. Begitupun dengan kau saat ini. Sahabatku, tumbuhlah sesuai kodratmu. Tugasku hanyalah menuntunmu menjadi insan yang berbudi luhur, agar selamat dan bahagia hidupmu. Ki Hajar Dewantara, beliau adalah tokoh pendidikan. Kala itu pendidikan hanya mampu dinikmati oleh segelintir kaum bangsawan dan para calon pegawai pemerintah. Namun Ki Hajar Dewantara menghendaki perubahan. Dalam pemikiran beliau bahwa sejatinya pendidikan harus dinikmati oleh segenap rakyat. Dan untuk mewujudkannya, beliau mendirikan sebuah taman siswa. Dengan didirikannya taman siswa merupakan gerbang bagi rakyat untuk bisa menikmati pendidikan tanpa memandang status sosial. Dan di dalam taman siswa, gelar bangsawan pun ditiadakan. Melihat dari namanya taman siswa berarti tempat bermain yang menyuguhkan keindahan. Disinilah nampak bahwa pendidikan dan pengajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menyenangkan. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah atau di antara murid, pendidik mampu memberi semangat untuk menciptakan prakarsa. Dan Tuturi Handayani dari belakang memberi dorongan. Pendidikan sejatinya memerdekakan, yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba di sini memiliki makna bahwa pendidikan seharusnya berorientasi kepada murid, memberikan pelayanan pada murid, namun tetap memperhatikan harkat dan martabat sebagai seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan pendidikan sebagai persemaian berbagai benih, di mana guru diibaratkan sebagai petani yang merawat benih, dan murid sebagai beragam benih yang ditanam. Benih yang kurang baik jika ditempatkan di tanah yang kurang subur, namun mendapatkan pupuk, air, cahaya matahari, dan perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitupun sebaliknya, bila benih yang baik jika ditempatkan di lahan yang gersang, tidak mendapatkan air, matahari, pupuk, dan perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang tidak subur. Setiap benih memiliki kodratnya masing-masing. Biarkanlah benih padi pun tumbuh menjadi padi. Tak
perlu memasakkan kehendak agar benih padi tumbuh menjadi jagung, dan sebaliknya. Untuk memajukan peradaban, kita hendaknya terus bergerak dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti tata surya yang terus bergerak tanpa henti. Di dalamnya terdapat beraneka ragam planet dengan ciri khas dan karakter masing-masing. Setiap planet memiliki kecepatan yang berbeda dalam mengitari matahari. Namun, tak perlu memasakkan bumi agar mampu seperti Saturnus, begitu pula sebaliknya. Seperti halnya asas Trikon, dalam pendidikan, anak juga memiliki keberagaman. Mereka memiliki bakat, minat, potensi, dan keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, hendaknya mampu menghargai keberagaman, bukan malah sibuk untuk menyeragamkan keberagaman. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan apakah yang dimaksud? Yakni budi pekerti, di mana budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta artinya menanamkan pikiran, rasa memperhalus perasaan, dan karsa memperkuat kemauan. Dan pekerti adalah tenaga, dengan mengolah raga akan menyehatkan jasmani. Semua aspek ini haruslah seimbang untuk mencapai pembelajaran yang utuh atau holistik. Hasil yang diharapkan dari perubahan itu adalah pembelajaran yang holistik dan seimbang. Pembelajaran yang holistik dan seimbang akan menciptakan kesempurnaan budi pekerti, dan kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak kepada kebijaksanaan. Berdasarkan konteks di atas, maka dari ke-6 profil pelajar Pancasila, saya memilih profil pelajar Pancasila mandiri. Alasan mengenai penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ke-1, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Yang kedua, pola pikir sebagian anak yang tanpa tuntunan, sehingga membutuhkan pembiasaan kemandirian sejak dini. Dan yang ketiga, banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan di lingkungan sekitar sekolah. Adapun penerapan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diwujudkan dalam penanaman sikap kemandirian siswa dalam menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan sekitar kelas dan sekolah, dengan memanfaatkan lahan dan sudut kosong secara bergantian melalui piket kelas. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Untuk tantangan sendiri, 1. Dihadapkan pada anak yang beragam karakter dan keunikannya. 2. Membutuhkan kontinuitas dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Diharapkan anak-anak bisa melanjutkannya di lingkungan keluarga. Dan untuk solusi yang pertama, tanamkan tekad dan semangat yang kuat untuk terus belajar demi kemajuan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, lakukan kolaborasi yang baik antara rekan sejawat, kepala sekolah, serta semua warga sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Tanaman melati, tanam padi. Banyak yang suka pada keduanya. Didiklah diri untuk mandiri, hidup dengan akhlak yang mulia. Jalan-jalan di Kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Terapkan merdeka belajar, takkan lelah kita menuntun. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.